Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kelanjutan dari pertempuran di episode sebelumnya. Akhirnya Luohu dan Gautama pun berada di satu arena. Terlihat Luohu sedang dikeroyok dan ditahan oleh para pasukan surgawi. Namun sayangnya itu sia-sia dan Gautama pun sedang memukuli para pasukan Asura. Akhirnya saat mereka berdua berhadapan, Luohu pun kaget karena panca indera Asuranya tidak bisa berpengaruh pada Gautama. Sedangkan Gautama berkata, tekanan Asura ini tidak pernah terlihat sebelumnya. Dan bagi Luohu, bagaimanapun yang ada di depannya tetaplah dewa. Jadi semua orang haruslah mati di tangannya. Dia pun menebas pedangnya ke tubuh Gautama. Tubuh emas abadi Gautama pun retak dibuatnya. Namun itu tidak membuat Gautama kalah. Gautama pun langsung memukul tangan dari Luohu dan jeder. Tangannya pun lemas ketika dia pun memukul kepala dari Luohu lagi. Dengan itu Luohu pun langsung menusuk tubuh dari Gautama dan seret. Tubuhnya pun terluka oleh Luohu. Namun pedang Luohu berhasil ditangkap oleh Gautama dan pedangnya berhasil dipatahkan. Gautama pun tidak tinggal diam. Dia langsung memukul dada dari Luohu. Dengan seketika, tinju terpusat Gautama pun menghancurkan tubuh dari Luohu dan membuatnya terpental. Gautama pun yang terkena serangan pedang dari Luohu juga terpental. Mereka berdua sama-sama terluka parah. Hal itu pun membuat para pasukan surgawi dan pasukan Asura kaget. Mereka berdua sangatlah kuat. Dan untungnya Gautama langsung diselamatkan oleh Raja Naga Tianyu. Raja Naga pun langsung membawa Gautama terbang dengan keadaan pingsannya. Namun para pasukan Asura tidak tinggal diam. Mereka terobsesi membunuh mereka berdua dan mereka pun memanah Gautama dan Raja Naga Tianyu. Raja Naga Tianyu pun terkena panah itu. Dia pun tapi tidak menyerah dan tetap terbang melarikan diri. Sedangkan di posisi Raja Gila Luohu, dia pun juga pingsan dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Lalu Qiu pun mendatangi Luohu dan menanyakan keadaannya. Dia pun berkata, Luohu harus segera bangun karena masih ada banyak musuh di depan mereka. Mereka harus berusaha berjuang bersama-sama. Mendengar itu pun, Luohu pun langsung bangkit lagi dengan tubuhnya yang dipenuhi darah. Wah, sadis banget nih serangan Gautama. Dia berkata pada Qiu benar, dia masih harus berjuang dan dia menanyakan di mana dewa yang memukulnya. Wanita kecil itu pun berkata dia tidak tahu. Dia muncul di pasukan kekacauan, tapi dewa itu tidak terlihat seperti prajurit surgawi biasa. Pihak lain memanggilnya Yang Mulia Gautama. Sedangkan Luohu terlihat sangat terluka parah. Bekas luka di sekujur tubuhnya pun terbuka kali ini. Jadi dia mengeluarkan sangat banyak darah.
Mendengar itu pun Luohu masih tidak menyangka karena ada orang yang sekuat itu di surga. Di pertempuran kali ini akan ada kesenangan yang tidak terduga baginya. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Gotama. Di sana dia sedang berteriak karena risih sang Raja Tianyu melemparinya kacang. Gotama pun kehabisan kesabarannya dan berdiri memarahi Raja Naga. Dia sangat kesal, dia terluka tapi malah dilempari kacang. Namun, Raja Naga malah meminta Gotama jangan berisik dan ternyata luka di tubuh Gotama sembuh dengan sekejap. Raja Naga pun berkata itu adalah metode kuno rahasia klan Naga. Teknik peremajaan benih namanya. Mereka memanfaatkan khasiat dari biji kedelai untuk mempercepat kesembuhan luka. Melihat itu pun, Gotama langsung kicem bro. Dia langsung ketawa-tawa dan berkata kebijaksanaan Raja Naga memang sangatlah hebat. Pean ya bocah emang. Dan Raja Naga Tianyu pun berkata cedera Gotama akan baik-baik saja. Tapi dia tidak boleh marah. Bertarung dalam harmoni akan mematahkan metode rahasia ini. Mendengar itu pun Gotama berkata itu sangat sulit. Di situasi seperti ini bagaimana bisa dia tidak dapat melawan Asura. Namun Raja Naga Tianyu malah marah. Karena dia sudah susah payah menyelamatkan Gotama. Jadi, Gotama janganlah membuat masalah kali ini. Gotama yang dimarahi sang raja langsung mengatakan itu benar juga dan menanyakan berapa lama dia harus tinggal. Raja Naga pun berkata setidaknya 1 bulan dan dia menolongnya karena dia melihat sesuatu yang berbeda di Gotama dan Luohu. Gotama pun langsung rebahan dan berpikir jika 1 bulan dia tidak tahu apa yang orang itu lakukan, yaitu si Raja Gila Luohu. Dan Gotama berpikir seharusnya Raja Gila Luohu terluka lebih parah daripada dirinya. Dan cerita pun dibawa ke sisi pertempuran Asura dan surga. Di sana terlihat sebuah kapal emas memasuki perang besar Asura. Kapal itu dihuni oleh sang kaisar di Sitian. Terlihat di sana kota-kota dari 3 raja telah dihancurkan dan mereka tidak dapat membangun benteng. Bahkan 13 jenderal surga akan memerintahkan pasukan surgawi di garis depan, membentuk jaringan, pengepungan, dan terus menekan para Asura. Tapi perlawanan Asura sangatlah sengit seperti yang dibayangkan. Namun, korban dari pasukan surgawi masih dapat dimaklumi. Di Sitian pun berkata, ada terlalu banyak korban kali ini. Jadi dia ingin memenangkan pertempuran ini seakurat mungkin. Dan mendengar itu pun, salah satu petinggi berkata pada Di Sitian kalau dia memiliki usul. Yang mengatakannya adalah Wirudaka, sang jenderal selatan pada saat masih muda. Dia berkata kalau Yang Mulia Gautama bertemu dengan Raja Asura Luohu di garis depan dan membuatnya terluka parah saat ini. Kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Ini adalah waktu yang tepat bagi Di Sitian sebagai kaisar untuk memimpin elit surga menangkap Raja Gila Luohu. Namun usulnya dibantah oleh Drestarastra, sang jenderal surga timur. Dia berkata usul itu terlalu gegabah karena mereka harus bertindak seperti rencana awal. Dan Raja Selatan pun berkata lagi, cedera serius pada Luohu adalah berita yang sangat akurat. Dia tidak muncul di medan perang selama beberapa hari. Jadi jika surgawi tidak masuk kali ini, maka mereka harus menunggunya sampai kapan. Dan Raja Timur pun berkata, sebenarnya usulan itu bisa dilakukan oleh dirinya tanpa Di Sitian harus turun tangan.
Namun menurut Raja Selatan tidak ada yang lebih baik daripada Disitian sendiri yang turun. Dan apakah Raja Timur meremehkan kekuatan Disitian? Karena menurutnya Disitian sangatlah hebat. Lalu Disitian pun akhirnya menyetujui usul dari Raja Selatan. Dia pun memutuskan akan pergi ke medan tempur. Karena menurutnya bahkan jika Surgawi menang, mereka hanya akan menang dengan menyedihkan kali ini. Mendengar itu pun Raja Timur Drestarstra sangat setuju. Dan Disitian pun meminta dia berangkat secara pribadi, tidak ada yang ikut dengannya. Dia ingin mengakhiri secara efektif dan cepat. Mau tidak mau, akhirnya Drestarstra menyetujuinya. Namun, jika ada yang ingin menyakitinya, mereka harus menghadapi Drestarstra dulu. Dan akhirnya, Disitian pun memulainya dari raja yang paling lemah menurutnya, yaitu Luohu. Lalu cerita pun dibawa ke sisi pertempuran Asura dan surga. Di sana terlihat patung-patung batu milik surgawi berhasil diruntuhkan dan pertempuran saling membunuh itu terus berlanjut. Namun salah satu pasukan Asura bertanya-tanya di manakah Luohu karena sudah 10 hari mereka bertempur dan tidak ada Luohu. Padahal menurutnya para pasukan menunggu Luohu hadir karena semangatnya bisa memenangkan pertempuran ini. Dan tiba-tiba Wan Gu pun datang mengagetkan mereka berdua. Wan Gu pun berkata pertempuran raja ada di garis depan. Apakah mereka tidak melihatnya? Dia hanya istirahat sebentar dan akan segera kembali. Namun bagi ksatria Asura yang bertanya tadi, Wan Gu juga mengatakan hal yang sama kemarin namun tidak ada hasilnya. Akhirnya Wan Gu pun kesal dan berkata mereka sangat tidak sopan. Lagi pula, jika raja tidak ada, harusnya mereka tetaplah bersemangat. Dan dia pun berteriak kepada semua bangsa Asura di sana setelah dia bisa mengalahkan pasukan surgawi. Kalau bangsa Asura harus mendengarkan yang baik-baik. Dia berkata dengan penuh semangat dan bijak kalau berjuang adalah hidup. Hidup adalah pertempuran bagi bangsa Asura. Bahkan jika raja tidak ada, semangat juang mereka tidak akan pernah goyah. Dan sayangnya tiba-tiba dari belakang dia ditusuk oleh tombak emas. Dan yang menusuknya adalah salah satu jenderal surgawi. Menurut jenderal surgawi itu, para Asura akan menghilang dari dunia ini selamanya. Dan jika dilihat dari senjatanya, dia adalah Dewa Erlang. Namun, untuk kepastiannya langsung lanjut ya kawan di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.